Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Alifia Zahra dengan NPM 2216051030 ingin menyampaikan materi pendidikan agama Islam bab 1 tentang Khalik atau pencipta. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, dan Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kata berikut bermakna Tuhan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuan yang mengalami gejala bahasa paramasuai atau penambahan bunyi H. Kata Tuhan dalam Al-Quran disebut Kholik yang berasal dari kata Kholako yang berarti mencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Kholik memiliki berbagai arti. Karena Kholik memiliki kekuasaan dan peran dalam mengatur kehidupan hambanya di alam semesta. Pengertian Kholik berdasarkan Al-Quran adalah pengatur dan pemelihara, Tuhan yang disembah, pencipta, pemberi bentuk, Tuhan yang maha perkasa, dan juga pemberi rezeki. Ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengkajiannya disebut dengan mutakalim. Karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan didebatkan tanpa kata tuntas. Menurut perspektif psikologis dinyatakan bahwa pada dalam diri manusia telah ada rasa keterbukaan kepada Tuhan dan merupakan fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Secara alami, manusia dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit yang sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Pendapat lain menyatakan bahwa roh menunjukkan latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam zat yang diciptakan Tuhan. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Selanjutnya, agama. Secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah tujuan tertentu. Kata agama dalam KBBI berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sebuah ajaran untuk dapat disebut sebagai agama wajib mengandung 3 unsur. Yang pertama adanya Tuhan, yang kedua adanya aturan-aturan Tuhan, dan yang ketiga adanya hamba. Selanjutnya sejarah perkembangan agama terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama agama periode jahiliyah dan juga agama periode Islam. Agama periode jahiliyah, kaum jahiliyah adalah kaum bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah jahiliyah biasanya diartikan sebagai masa kebodohan atau kehidupan barbar. Pada saat itu orang-orang Arab tidak memiliki otoritas hukum, nabi, dan kitab suci. Selanjutnya agama periode Islam, periode Nabi Muhammad SAW. Periode ini dimulai menjelang akhir bulan Ramadan tahun 610 Hijriah, yaitu awal masa kenabian Muhammad SAW. Pada periode jahiliyah, yang dianggap sebagai Tuhan adalah patung berhala. Namun pada periode Islam ini terlihat jelas bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya agama Islam. Dalam periode Islam dijelaskan bahwa agama adalah patuh, tunduk, dan berserah diri hanya kepada Allah. Dan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai agama atau din yang paling sempurna. Kata Islam berasal dari kata jadian Arab yaitu aslama, akar katanya salima yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak bercacat. Dari kata itu terjadi kata masdar salamat yang dalam bahasa Indonesia atau Melayu menjadi selamat. Seterusnya salm dan silm yang berarti kedamaian, kesejahteraan, kepatuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.